warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, semangat. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati, Bu, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali. Di sini saya memenuhi tugas saya dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam tugas demonstrasi kontekstual. Jadi ada beberapa pertanyaan, Bu, terkait pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Yang pertama, selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih pertanyaannya dari Bu Ika sebagai CGP. Semoga nanti jawaban dari Ibu ini bisa memberikan gambaran untuk Bu Ika. Yang pertama yaitu tentang sebuah permasalahan yang merupakan dilema etika. Artinya itu benar melawan benar. Sebenarnya benar kok dilawan ya. Nah, tapi kan itu memang terjadi dimanapun juga, termasuk di dunia pendidikan. Maka yang pertama kita laksanakan adalah mengidentifikasi suatu kasus terlebih dahulu. Apakah itu termasuk dilema etika ataukah termasuk bujukan moral? Maka saya selaku kepala sekolah itu dengan cara mengidentifikasi, kemudian mengamati, memahami kasus, kemudian didalami apakah kasus itu situasinya benar tapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Maka dalam hal itu termasuk dilema etika. Misal ini pasti dialami oleh semua Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah ketika kenaikan kelas. Pasti akan muncul ada anak yang seharusnya itu tidak naik atau anak itu naik, itu pasti. Maka ketika di posisi yang sulit, kita putuskan anak itu naik apa tidak. Anak itu menurut hemat saya, anak itu harus naik kembali di bangku sekolah walaupun posisinya sangat sulit. Jangan sampai anak itu drop out kemudian tidak sekolah. Nah, maka yang kita putuskan itu bagaimana caranya anak itu dikendalikan, diberi motivasi, diberi semangat agar di tingkat berikutnya anak ini betul-betul memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Maka ketika kita mengambil keputusan, diperlukan kecermatan dan kebermanfaatannya dalam jangka panjang. Ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, tentang bujukan moral. Artinya benar melawan salah. Kasus itu kita dihadapkan sebuah kasus yang bagaimana caranya? Jangan ragu ketika kita mengambil sebuah keputusan. Maka kita memilih keputusan yang benar. Artinya anak itu adalah titipan
yang harus dijaga sebagai sebuah amanah. Masuk ke ranah konflik, kasus di sekolah, bagaimana caranya anak ini diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya seorang anak didik. Ini yang perlu saya berikan ke Bu Ika agar memiliki pemahaman tentang peserta didik atau anak yang hubungannya dengan dilema etika. Gitu ya Pak Ika ya? Ya, luar biasa sekali ini Bu Yayu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus dilema etika itu Bu, yang satu benar dan yang satunya benar lagi, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini luar biasa ini CGP-nya. Ini ketika kita dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, maka saya selaku pribadi dan selaku kepala sekolah itu yang pertama akan melihat aturan-aturan yang ada di sekolah. Aturan itu kan sudah menjadi komitmen bersama. Artinya ketika muncul sebuah aturan, maka anak itu sudah mengetahuinya. Dari sekolah, anak, kemudian orang tua, komite sekolah kan membuat sebuah kesepakatan tentang aturan sekolah. Maka ketika muncul kasus itu, kita lihat ulang dari aturan yang ada. Dan saya akan melihat kebermanfaatan dalam jangka panjang, di mana kebermanfaat itu bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk sekolah. Ini tanggapan Ibu mengenai dilema etika ya? Iya, lebih ke jangka panjangnya ya Bu. Iya. Dan menyeluruh, terutama kebutuhan siswa tadi. Lalu langkahnya seperti apa Bu, atau prosedur yang selama ini Ibu terapkan? Ya, terima kasih Mbak Ika. Sama-sama, Untuk Ibu. mengambil suatu keputusan, langkah yang saya lakukan yaitu memahami betul kasus yang muncul. Jadi dipahami. Setelah dipahami, mencari data dukung. Tidak langsung kita ambil keputusan, tapi kita cari data pendukung. Kemudian setelah data dukung itu ada, maka data yang lainnya adalah data yang bisa melengkapi. Tidak hanya satu, tapi berbagai pihak. Kemudian setelah lengkap, saya akan melihat akibat yang ditimbulkan dari kasus itu. Pasti ada akibatnya. Pasti kalau ada sebab itu pasti ada akibatnya. Apakah sebabnya itu terlalu berat untuk diambil keputusannya? Kemudian saya akan berkoordinasi. Di sini kan tidak hanya kepala sekolah yang berpikir, tetapi kan ada stakeholder di sekolah ini. Kita duduk bersama, kemudian sharing pendapat. Setelah itu baru akan diambil sebuah keputusan. Jadi tidak kepala sekolah ini, tapi tetap kepala sekolah melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Orang ketika berpikir satu kepala itu tidak akan bisa jernih, tidak akan bisa bagus, tidak akan bisa baik ketika tidak melibatkan stakeholder yang ada. Stakeholder itu kan sudah memiliki juga pengalaman yang lebih banyak di sekolah ini dibanding dengan kepala sekolahnya. Itu ya Mbak.
Iya. Tadi kita fokuskan ke kolaborasi kita ya Iya, Bu ya. Itu betul. kuncinya. Bagus sekali Bu. Kemudian hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Eh, pada kasus-kasus seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kalau hal yang saya anggap efektif itu ya ketika pengambilan keputusan dihadapkan pada kasus dilema etika, itu dengan memahami betul kasusnya. Jadi tidak sembarangan mencari data dukung, melihat efek samping, kemudian berkoordinasi sehingga yang saya ambil keputusan itu merupakan keputusan yang sangat tepat. Ini yang membuat semuanya nyaman. Bagus, jadi itu merupakan cara yang paling efektif ya Bu. Iya. Lagi-lagi kita benar-benar harus kebersamaan tadi, Betul. kolaborasi. Iya. Semangat sekali Ibu. Kemudian tatkala Ibu menghadapi suatu tantangan atau kasus itu, ada nggak Bu yang menjadi tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang namanya sisi itu ada sisi terang, ada sisi gelap. Ada siang, ada malam. Maka ketika muncul sebuah kasus, ada dilema di sana, itu pasti. Tidak mungkin ketika muncul sebuah kasus kemudian kita selesaikan bersama, itu pasti ada yang bertentangan. Itu pasti. Di satu sisi 75% dari kita sharing dengan stakeholder itu mengatakan oke, kemudian memberikan solusi yang terbaik. Tapi yang 25% itu pasti akan menyatakan tidak puas. Maka dengan kondisi yang seperti itu kan merasa kurang adil lah, merasa kurang puas, merasa dirugikan. Itu merupakan sebuah tantangan di dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya seorang kepala sekolah ataupun orang yang memiliki dilema seperti itu bisa menyamakan persepsi di dalam satu komunitas. Itu ya Kak Kaya. Iya Bu, jadi sebenarnya seorang pemimpin itu dimana bisa brainstorming ya Bu ya, menyamakan persepsi untuk melangkah bersama. Dan tantangannya itu ketika kita ada perbenturan pendapat tadi. Luar biasa Bu, semoga nanti saya bisa itu seperti itu. Pasti bisa. Bagus Bu. Baik, Ibu, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau prosedur ketika penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ataupun dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Oke. Terima kasih. Mohon maaf nanti kalau jawabannya Ibu nanti kurang memuaskan Mbak Kaya. Tidak ada Bu. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Oke. Kita lihat kasusnya terlebih dahulu ya. Kasus itu kan ada yang kasus ringan tapi berefek berat. Ada kasus yang sedang dan efeknya juga sedang tapi mungkin efeknya juga ringan. Ada kasus yang berat tetapi malah nanti dampaknya ringan. Atau mungkin kedua-duanya. Oke. Saya mulai dari melihat kasusnya dulu. Apakah kasus itu ringan? Kalau memang kasus itu ringan dan saya mengatakan tadi tidak begitu menimbulkan efek samping yang besar, maka
saya akan menyelesaikan kasus itu sesegera mungkin, biar cepat selesai. Kasusnya ringan, efeknya juga ringan, segera diselesaikan, tidak akan menjadi dampak yang besar. Kemudian yang kedua, ketika kasus itu membutuhkan banyak bukti dukung, melibatkan masyarakat dan memiliki efek samping yang besar, maka saya akan sangat berhati-hati dalam memutuskannya. Saya akan menyelesaikan kasus itu dengan standar operasional yang ada. Jadi dengan SOP. Kalau tidak seperti itu, nanti akan muncul masalah baru. Jadi kalau istilahnya akar masalah itu menjadi banyak bermunculan di sana. Maka kita mencari, kalau itu masalah ringan, efeknya juga ringan, dampaknya ringan, segera kita atasi. Muncul masalah tetapi melibatkan masyarakat, kemudian memiliki efek samping yang luas, yang besar, maka kita perlu data dukung. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus lebih berhati-hati. Untuk memutuskan perlu ada SOP-nya, biar nanti ketika ada yang datang itu, ini loh SOP yang sudah ada. Kita menggunakan prosedur yang benar. Jadi tidak asal kita membuat sebuah keputusan. Jadi tadi saya mengatakan di awal itu, yang pasti ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa tidak puas dengan keputusan. Maka mari kita sharing bersama. Itu sebuah penjelasan. Mudah-mudahan kan tidak ada yang namanya salah, benar, tidak ada. Betul sekali, tergantung kompleksitas dari masalahnya tadi. Iya. Baik Bu, dalam menyelesaikan masalah itu yang Bunda hadapi, ada seseorang atau faktor yang membantu atau memudahkan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalani, ada atau tidak Ibu? Oke. Terima kasih Mbak Ika. Di sekolah, utamanya di SMP 5 Boyolali, itu kan ada stakeholder. Jadi tidak person per person, tapi ada stakeholder, artinya ada guru, ada wakil, ada 8 SMP, ada komite sekolah, ada orang tua siswa, kemudian ada TU, ada masyarakat. Maka ketika ada permasalahan itu, saya tidak suka yang saya ajak itu hanya orang tertentu, tidak. Tapi saya akan selalu menggunakan stakeholder yang sudah memiliki fungsi. Jadi sudah ada tupoksinya masing-masing. Kami libatkan bersama untuk mendapatkan sebuah pengambilan keputusan yang tepat. Itu Mbak Ika. Sesuai tupoksinya tadi Ibu. Iya. Bagus sekali Bu. Nah Ibu, dari semua pembelajaran yang telah Ibu tularkan ke saya, mohon Bu, ada Bu pelajaran atau pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu tadi dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika Ibu. Oke, terima kasih. Ini Mbak, untuk pembelajaran yang bisa saya petik selama saya menjadi kepala sekolah. Kemudian hubungannya dengan dilema etika itu yang pertama. Ketika mengambil keputusan, maka harus sangat berhati-hati. Tidak usah tergesa-gesa. Kemudian kita harus memahami betul kasusnya.
mencari data dukung, melihat efek samping yang bisa ditimbulkan. Ini yang perlu kita pegang sebagai kuncinya, sehingga tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan itu tidak harus dirinya sendiri, kepala sekolahnya sendiri, tetapi kita bisa melibatkan stakeholder di sekolah agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar sebuah keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga, pastikan ada like on dislike, ada 75 yes, ada 25 no, itu kan ya. Maka ketika kita menghadapi pihak-pihak yang kurang berkenan dengan keputusan kita, walaupun itu sudah kita berpikirnya dengan stakeholder, maka kita harus merangkul. Seperti tadi saya mengatakan, bagaimana caranya keputusan yang kita ambil itu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Maka kita menggunakan psikologis. Sebenarnya kemauannya apa ya? Ini yang bisa saya berikan ke Mbak Ika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala jawaban atau tanggapan saya yang sekiranya Mbak Ika kok seperti itu, berarti besok saya tidak boleh seperti itu. Oke, cari sebuah yang terbaik. Itu ya Mbak Ika. Terima kasih Bu, luar biasa sekali, dan saya rasa tidak ada yang seperti itu. Saya sangat setuju dengan yang Ibu tularkan ke saya tadi Bu. Ketika saya nanti menjadi seorang pemimpin pembelajaran ya Bu, di sini saya harus dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa seperti yang Ibu tularkan tadi. Kemudian saya harus mencari data dukung Bu. Kemudian melibatkan semua stakeholder yang ada, jadi tidak boleh semena-mena. Kemudian tantangan ketika ada like and dislike, seorang pemimpin itu harus merangkul sehingga kita akan mempunyai satu pemikiran yang sama, menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Luar biasa sekali Bu ilmunya dan pengalamannya. Terima kasih Bu waktunya. Semoga apa yang Ibu berikan ke saya nanti akan bisa saya terapkan dan bermanfaat untuk kita semua Ibu. Amin, pasti bisa. Terima kasih Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan sikap saya. Saya banyak terima kasih pada Ibu. Kemudian saya mohon doanya ya Bu. Semoga nanti bisa menyelesaikan tugas saya dalam JGP ini dengan penuh semangat. Yang penting satu, semangat. Baik. Bukan menjadi pantangan, tetapi sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Oke, sukses untuk Mbak Ika. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Problem ya, namanya sekolah ya, pabrik manusia, tetap selalu ada problem. Beda dengan pabrik garment ya, kalau mereka yang dihadapi adalah kain-kain benda mati, jadi mungkin sedikit kasus ya, tapi di sini kami memang ada ya beberapa itu kasus-kasus seperti itu. Tentunya sebagai kepala sekolah itu penentu keputusannya. Tetapi Bu Ika, di sini saya tidak sendiri Bu Ika. Jadi ketika ada problem dari siswa itu kami identifikasi pertama dari kualitas dan tim dulu. Kemudian penyelesaian selesai tidak di kualitas dan tim. Kalau delala tidak selesai itu sampai ke sana. Kita selesaikan dan delala dilema itu pasti ada Bu Ika. Nah kebetulan sekolah kami itu menggali psikolog Bu Ika, Bunda Zaza. Jadi kita sandingkan Bunda Zaza dengan sekolah. Nah ilmu psikologi dengan
dengan pendidikan itu kita matchkan. Nanti kita akan tarik benang merah, akhirnya kita dapat solusi terbaik. Itu Bu Ika. Luar biasa. Iya. Oke. Jadi selama ini ketika Bu Rohmah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama ada kasus-kasus itu tadi ya Bu ya, ada di mana yang satu benar, yang satunya benar, sama-sama benar, ataupun yang satunya itu memuat nilai-nilai kebajikan. Jadi sama-sama ini harus kita pertahankan. Itu bagaimana Anda mengambil keputusan tersebut? Kalau mengambil keputusan tersebut, saya mengambilkan ada pengecualian. Ada pengecualian. Jadi kalau kasus X dan ternyata ini nggak boleh gitu ya, itu kami tetap ini harus kita laksanakan. Solusi ini harus kita laksanakan karena untuk kebaikan anak. Ini konteksnya yang kasus anak ya, itu karena di anak ini kita harus memperhatikan yang namanya psikis anak, karena besok ketika kita di SD atau belum berhasil mendidik psikis anak, nanti kasih di SMP atau SMA gitu. Luar biasa, jadi tetap mengutamakan kebutuhan anak. Iya. Jadi kita mengutamakan psikis anak tersebut. Luar biasa. Lalu langkahnya atau prosedur yang biasa dilakukan seperti apa Bu? Untuk prosedurnya, Iya. prosedurnya kalau ada problem itu ada orang tua. Jadi orang tua juga ke sekolahan, kita mediasi dengan psikolog tadi, Bu Ika. Kemudian kita jelaskan secara detail, jadi tidak ada miss antara orang tua, anak, sekolah. Seperti itu, prosedurnya seperti itu. Kolaborasi, iya. Bagus sekali, antara guru itu dengan orang tua dengan harus ada kolaborasi tadi. Betul. Jadi kita nggak jalan sendiri Bu Ika. Jadi memang kita orang tua harus tahu. Bagus sekali Bu, luar biasa. Nah selama ini ada nggak Bu kayak hal-hal yang Bu Rohmah ini paling efektif untuk mengatasi atau untuk memutuskan suatu masalah tadi? Iya. Hal yang paling efektif tadi ada tidak Bu? Maksudnya tentang anak-anak ya? Tentang pengambilan keputusan tadi. Lah iya, maksudnya tentang kasus anak-anak ya? Baik, bisa Bu. Kasus anak yang tadi kita ketika di sekolah tidak bisa selesai dan kita ada bercabang tadi psikolog. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga bersama dengan lembaga ya, dengan lembaga lain juga dengan orang tua. Betul. Terima kasih. Nah, ada nggak Bu yang menjadi tantangan? Tantangan itu ketika akan mengambil keputusan tersebut. Ada. Kadang mohon maaf ya, di problem anak orang tua itu mendekengi. Kamu dekengi ya? Tahu, mungkin ketika anak salah kok tetap dibelai. Dibelani, padahal kenyataan di sekolah anak itu seperti ini, seperti itu. Ada seperti itu. Nah, akhirnya orang tua kita beri arahan yang pasti, ngeten loh Mak, ya. Akhirnya bisa seperti itu. Oke, baik Ibu. Misal Anda mau memutuskan, itu ada suatu jadwal atau program tertentu, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat, ataukah ada jadwal-jadwalnya? Oh iya, ketika ada masalah kita observasi dulu Mbak. Jadi kita observasi selama beberapa hari dulu. Nah setelah itu kita menentukan solusinya. Setelah itu kita jadwalkan. Jadi kita harus analisa dulu. Analisa ya, kita observasi dulu, nggak langsung. Jadi dipertimbangkan. Iya, dan harus matang-matang. Gitu Bu Ika. Iya, terima kasih bagus sekali Bu. Kemudian faktor-faktor apa Bu, atau adakah seseorang yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Maksudnya? Ada faktor-faktor lain atau orang-orang yang bisa membantu dalam mengambil keputusan? Iya, ada. Jadi saya di sini punya tim Mbak Ika. Bu Ika ya, guru masih muda ya. Kok kayaknya serius banget. Iya. Jadi di sini saya punya tim. Ada tim dini, ada tim akademik seperti itu. Jadi nanti tim saya ajak koordinasi seperti itu. Jadi ada tim-tim khusus saya tentang kalau aturan ya tim khusus saya, tentang ketertiban sholat anak-anak itu dini ya, seperti itu. Jadi tim itu punya tupoksi masing-masing. Oh iya, betul. Iya. Kemudian
Bu, dari semua tadi yang telah Ibu sampaikan ini, ada nggak Bu pembelajaran yang bisa dipetik, yang Ibu bisa tularkan ke saya Bu? Ada. Yang pertama Mbak, jadi ketika ada problem masalah ya, kita itu harus fokus mencari solusi, bukan hanya memikirkan masalah tersebut. Karena nanti murid bisa stres ya Mbak ya, kalau seperti itu. Apalagi di sini muridnya kan apa itu 200 lebih ya, itu yang pertama. Jadi kita harus fokus dengan solusi. Kemudian kita harus melibatkan orang lain ketika menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai kita itu mikir dewe. Oke, karena ini kebetulan sekolah miliknya yayasan ya Mbak Ika. Dan yang ketiga itu melibatkan selain teman tadi ya Mbak Tim, itu melibatkan stakeholder ya Mbak. Jadi itu Bu Ika. Terima kasih Bu. Iya. Jadi kita harus fokus pada solusi, kemudian tidak tergesa-gesa ya Bu. Iya, Jadi betul. harus benar-benar dipikirkan apa dan kolaborasi tadi yang paling utama. Oh, tanda observasi Mbak Ika. Oh, iya. Observasi. Harus observasi dulu, jangan langsung diselesaikan. Betul. Itu Mbak Ika. Terima kasih nih Bu, sangat memberikan saya pencerahan. Oh iya Mbak Ika. Terima kasih waktunya dan Iya. terima kasih pengalaman berharga yang diberikan kepada saya Ibu. Sama-sama. Ini hanya sharing aja ya Mbak Ika. Mungkin kalau yang lain ada sendiri ya, berbeda ya orang lain.